Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahkan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini, sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita sudah memasuki bahasan bab zakat. Ini pertemuan kedua di bab zakat. Zakat sekedar mereview bahwa adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Zakat ada dua macam. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal, zakat yang berkaitan dengan harta. Sementara zakat fitrah yang berkaitan dengan kewajiban kita saat mau mengakhiri bulan suci Ramadan, yang dimana kita diwajibkan untuk mengeluarkan satu sok, ya. Jadi satu sok atau sekitar 2,5 kilogram yang merupakan makanan bahan pokok, sehingga kemudian akan bermacam-macam dari bahan makanan yang kita keluarkan. Bisa beras, bisa gandum, bisa sagu, bisa umbi-umbian, tergantung apa yang menjadi bahan pokok makanan di setiap daerah, di setiap tempat kita berada. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita membahas tentang zakat mal. Nanti di akhir bahasan ini juga disebutkan tentang zakat fitrah. Zakat mal seharusnya adalah zakat yang perlu mendapati perhatian lebih serius, karena semua ayat dalam Al-Quran, termasuk mayoritas ayat yang hadis yang berkaitan dengan zakat, itu pengaturan tentang zakat mal, zakat harta. Bahkan zakat fitrah itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Semuanya berkaitan dengan zakat mal, zakat harta. Tapi mungkin masih banyak muslim taunya zakat ya zakat fitrah. Nah, ini berarti ada persoalan terhadap pemahaman pada umat Islam. Zakat Bapak Ibu sekalian, itu yang disebutkan dalam hadis sebagai rukun daripada Islam. Rukun Islam yang 5. Di situ disebutkan tentang zakat. Oleh karenanya, zakat mal ini sudah mesti harus dipahami dengan baik, sehingga muslim itu dapat mengeluarkan apa yang memang telah diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bahasan sebelumnya kita sudah membahas 5 macam harta yang wajib kita zakati. Ada hewan ternak, al-mawashi, ada asman, asman ini uang, ya, atau emas perak itu sendiri, atau emas perak yang menjadi uang atau termasuk fiat money, uang kertas. Yang ketiga az-zuru', ya, al-hubub, hasil pertanian tetapi khusus gandum.
Dan yang keempat ada simar, hasil perkebunan, buah, tetapi khusus untuk kurma dan juga anggur. Dan yang terakhir wa urudut tijarah, yaitu zakat atas barang perdagangan. Kelima jenis ini adalah harta-harta yang wajib dizakati, sehingga kemudian disebut juga sebagai amwaluz zakat, harta-harta zakat. Adapun zakat hewan ternak. Kemarin kita sudah menyinggung bahwa wajib zakat hewan ternak pada tiga jenis hewan, yaitu onta, sapi, dan termasuk juga kerbau, wal gonam, kambing dan domba. Gonam itu isim jenis. Dan syarat wajib orang itu mengeluarkan zakat ternak ada 6 hal. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, milik dia sempurna sepenuhnya, ya. Yang keempat, karena telah mencapai nisab. Yang kelima, karena telah masuk haulnya, yakni 1 tahun. Dan yang keenam, karena as-saum. Ya, saum itu adalah karena dia digembalakan di harta kepemilikan umum, di padang gembala yang tidak ditanam, tidak dimiliki oleh seseorang. Ya, bukan orang tertentu yang punya, tapi milik umum. Misalnya ya di hutan, ya, di entah tanah adat namanya, atau yang tanah bukan tanah adat, hutan, atau apapun yang memang itu bukan milik umum. Maaf, bukan milik suatu individu dan juga bukan tanah hima, ya, tanah yang dipagari oleh negara untuk keperluan umum dan seterusnya. Maka kalau syarat-syarat ini, kalau apa namanya, ya, ketentuan-ketentuan ini bisa dipenuhi, maka wajib zakat. Nabi SAW mengatakan tentang saimah, yaitu saum yang keenam itu, ya, fi sodakatil ghanam fi saimatiha. Jadi zakat kambing domba itu tergantung saimatiha, yakni dia digembalakan di mana. Ya, saima itu menunjukkan kepada padang yang merupakan milik umum, dia tidak beli pakannya. Maka kalau diternakan seperti itu maka wajib zakatnya. Itu berdasarkan hadis Bukhari. Demikian juga dalam dalam catatan yang lain ya terkait tentang haul, kita juga sudah bahas kemarin, ya. Nabi SAW mengatakan laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi haul. Hadis Ibnu Majah. Jadi tidak ada zakat hingga kemudian sampai haul, ya, telah mencapai haul. Adapun persoalan nisab ini berdasarkan suratnya Abu Bakar, ya, bahwa uh, tidak ada zakat hingga kemudian nisabnya terpenuhi, ya. Dan di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu merinci tentang nisab daripada hewan-hewan ternak yang wajib dizakati, ya. Nanti insya Allah ada bahasannya, akan kita bahas secara rinci seperti apa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan apa namanya? Zakat hewan, ya. Ada satu ketentuan yang tadi lupa saya jelaskan. Salah satu ketentuannya itu adalah hewan yang dizakati adalah hewan yang tidak dipakai untuk bekerja, ya, tidak dipakai untuk bekerja, ya Bapak Ibu.
Artinya tidak dipakai untuk bajak sawah, untuk narik, apapun yang dipakai bekerja, ya. Karena kalau dipakai untuk bekerja, maka dia tidak boleh dizakati. Kalau pertanyaannya kenapa tidak boleh, ya wallahu alam memang seperti itu ketentuannya, karena ini sifatnya ibadah mahdo, ya, sehingga kemudian kita cukup tawakuf aja. Dalam hadis dikatakan seperti itu, ya. Jadi tidak wajib dizakati. Cuma kalau misalnya eh, yang dipakai untuk bekerja tadi hewan-hewan itu dia adalah barang dagangan dijual berikan, maka dia bisa menjadi nanti zakat perniagaan seperti orang yang penjual hewan ternak, ya. Penjual hewan ternak mungkin yang namanya pedagang ya pasti ada stok terus, ya kan. Apa bedanya antara pedagang sama peternak? Kalau peternak mungkin akan dijual juga itu hewan. Tetapi kalau peternak, misalnya stok habis, dia nggak akan nambah. Dia tunggu ternaknya lagi. Hingga panen, baru dijual. Nah, itu sebenarnya sih alamiah. Itu masih hitungannya adalah peternak. Tapi kalau pedagang, bisa juga dia beternak juga, bisa juga tidak beternak. Yang pasti, mesti selalu ada stok kalau yang namanya pedagang. Karena ya masuk keluar barang itu yang jadi apa menjadi apa ya eh, patokan dan begitu ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting ya bagi kita untuk kita memahami persoalan ini ya. Nah, saya rasa terkait tentang persyaratan eh, apa ketentuan zakat hewan seperti itu, tidak ada ketentuan lainnya selain yang disebutkan tadi itu ya, hanya sebatas itu. Lalu kita eh, membahas nih zakat al-asman namanya. Zakat asman yaitu zakat uang, baik itu emas perak atau uang emas perak dinar dirham, termasuk uang kertas. Wa amal asmanu fasyai'ani az-zahabu wal fiddah. Jadi di sini disebutkan uang ada dua, emas atau perak, ya. Emas itu dinar namanya, perak itu namanya eh, apa? Dirham, ya. Jadi perak itu namanya dirham. Kalau zaman dulu uang dinar dirham ini yang intrinsiknya berasal dari emas perak ini masih menjadi uang global. Ya, kalau hari ini dinar dirham sudah tidak ada, yang ada hanya emas perak. Sehingga kemudian walaupun dia tidak jadi uang juga masih masuk sebenarnya dalam bahasan asman. Demikian juga uang kertas. Jadi ini harusnya tidak menjadi persoalan ya. Nah, dasarnya apa? Sehingga perlu dizakatkan. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun emas dan peraknya tidak menginfakkannya fisabilillah. Kata wala yunfikunaha fisabilillah ini bahasanya yang panjang. Maka apa akibatnya? Fabashirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kata al-kanzu yakni zuna az-zahab sini yang menimbun harta emas perak
itu adalah maknanya adalah lam tuaddi zakataha, maka layun fikunaha, tidak dikeluarkan, tidak diinfakkan, maksudnya itu adalah tidak diinfakkan zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Kata infak artinya ikhraj. Imam Bukhari itu meriwayatkan, ya, yaitu tafsirnya terhadap ayat tersebut dari Ibnu Umar. Dia mengatakan, apa kata Ibnu Umar? Man kana zaha falam yu'addi zakataha fawailun lahu. Jadi yang dimaksud dengan kanzun di situ yaitu barang siapa yang menyimpannya tidak mengeluarkan zakatnya, maka ya azab pedih, neraka wail baginya. Ya. Lalu dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah maksudnya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi haqqaha illa idza kana yaumil qiyamati suffihat lahu safaihu min nar wa umi alaihi fi nari jahannam fayuhma biha janbuhu wa dhahruhu kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yuqda bainal ibad fayura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Jadi siapapun pemilik emas dan perak tidak melaksanakan haknya, yaitu tidak melaksanakan haknya ini maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat dia akan disufihat, ya, akan dipikulkan padanya lembaran-lembaran dari emas perak yang panas itu, dan dia akan dipanaskan di neraka jahanam, akan disetrika badannya, punggungnya, dan ketika mendingin maka akan dikembalikan kembali jadi panas, dan eh, badan yang hancur-hancur tadi, kulit yang hancur, daging yang hancur itu akan dikembalikan seperti sedia kala. Dan itu berapa lamanya? Yaitu 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di satu hari kadarnya sama dengan sekitar 50.000 tahun dalam hitungan kita. Hatta yuqda bainal ibad, ya, hingga kemudian, ya, oh, seluruh manusia itu telah dihisap. Jadi hisap itu sekitar 50.000 tahun, Bapak Ibu sekalian. Hingga kemudian diputuskan siapa yang berhak masuk neraka, siapa yang berhak masuk surga. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Cece, Abi ngisi dulu. Tidak bisa ya. Ya jangan. Mana oh. Nggak boleh dong. Sini. Abi ngisi dulu ya, jangan ganggu ya. Wa syaraitu wujubi zakati fiha khamsatu asya. Lalu apa syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat emas perak atau zakatul asman? Ada 5. Yang pertama, Islam. Yang kedua, orang merdeka. Yang ketiga, al-milkut tam, milik dia sepenuhnya. Yang keempat, sudah mencapai nisab. Dan yang kelima, telah mencapai haul, yaitu 1 tahun. Ya, sebenarnya syarat ini sama dengan syarat pada hewan tadi ya, ternak. Cuma kalau hewan ternak ada satu syarat tambahan yaitu as-saum. As-saum itu yakni dia digembalakan di padang rumput, ya, milik umum yang disediakan oleh Allah di alam, bukan jadi pakannya tidak dibeli. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mengenai dalil-dalil atas seluruh syarat-syarat tersebut itu sudah. Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Maaf. Duh. Tuh, siap ke bawah sama Mia. Oh, sebentar ya Bapak Ibu. Jangan ganggu api dong, saya mau. Jadi atas ganggu api doang sama aku.
Kalau nggak boleh nih. Jangan ke atas. Kece nggak boleh ke atas sayang. Ya, boleh mau. Mana orang kamu bilang. Baik. Bismillah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, zakat zuro pertanian. Nah, sebelum kita zakat zuro, tadi masih ada hal yang terlewat dari zakat uang. Zakat uang nanti insya Allah akan ada rinciannya, ya, akan ada rinciannya. Saya lihat dulu. Zakat uang, ya nanti akan ada rinciannya di situ. Insya Allah sesuai dengan kitab ini. Hanya saja yang mesti kita pahami supaya kita tidak melewatkan hal penting ini, yaitu yang namanya zakat uang. Kalau kita punya emas, maka nisabnya, ya tadi kan kita bicara nisab. Nisabnya itu berdasarkan emas. Apa nisab emas? Nisab emas itu ya 20 dinar. Maka kita keluarkan setengah dinar. 20 dinar itu berapa? Satu dinar 4,25 gram. Nah, kalau dikali 20 berarti sekitar 85 gram emas. Itu nisab atau batasan minimal orang sudah wajib bayar zakat kalau punya emas, ya, kalau punya emas. Sementara kalau punya perak, maka batasannya adalah 200 dirham. Jadi berapa itu 200 dirham? 200 dirham itu satu dirhamnya kurang lebih sekitar 2,96 atau ya 2,967 ya kalau nggak salah gram. Kalau dikali 200, 200 ya mungkin sekitar 600-an atau 700-an gram ya, 600-an mungkin. 600-an gram perak. Maka kalau sudah mencapai segitu hampir 700 gram itu, wah, maka dia wajib. Itu batas minimal tuh. Dia telah masuk nisab perak. Apalagi harga perak hari ini lumayan cukup tinggi juga hari ini. Saya nggak tahu per gram itu berapa hari ini. Cuma dulu sempat tuh 10.000, 20.000, 18.000. Ya, kalau dulu seperti itu. Nah, kalau eh, perak harganya segitu berarti kali aja apa sekitar 700 ya 600 lebih lah ya itu berapa. Nah, pertanyaannya gimana kalau kita nggak punya emas, nggak punya perak, terus kita hanya punya uang kertas, apa nisabnya, bagaimana nisabnya? Karena tadi kan kita sudah menyebutkan tadi kalau punya dinar jelas atau punya emas batangan, lempengan dan seterusnya. Kalau punya perak, dirham jelas ya ukurannya nisabnya seperti tadi. Kalau punya uang kertas gimana? Nah, ini yang kemudian banyak orang eh, mungkin ya termasuk keliru lah hari ini mayoritas kaum muslimin. Kalau punya uang kertas, rupiah, dolar dan seterusnya kan, Bapak Ibu, ya, maka yang dikeluarkan nisabnya apa? Pakai nisab apa? Mengikuti emas atau perak? Umumnya kan orang menggunakan nisab emas ya. Artinya saya kalau belum punya uang setara dengan harga emas 85 gram, saya merasa belum wajib zakat. Berapa eh, apa uang 85 gram itu? Coba kalau kita kalikan sekarang berapa emas? 2.200.000 ya mungkin ya. 2.200.000 misalnya nih.
kali 85 berarti 187 juta, ya. Nah, orang merasa kalau belum punya uang 187 juta, saya merasa nggak wajib bayar zakat. Itu kalau pakai nisab perak, ya. Tapi kalau pakai nisab, maaf, pakai emas ya. Nah, kalau pakai nisab perak, ya, sekitar berapa tuh? eh Kalau harga perak 20.000, 20.000 per gram, ya dikali 700 lah misalnya, berarti 14 juta. Nah, kalau misalnya kita pakai nisab perak nih, berarti orang kalau punya uang 14 juta, harusnya uangnya nganggur ya, bukan dipakai kebutuhan, bayar hutang dan seterusnya. Itu nggak kepake aja, disimpan gitu. Maka ya dia harusnya sudah wajib zakat, harusnya seperti itu. Ya, jadi kalau pakai nisab perak seperti itu. Cuma kan orang hari ini memahami semuanya pakai nisab emas. Pertanyaannya, dalilnya apa? Kok harus pakai standar emas? Kenapa nggak standar perak? Nah, para fuqaha, para fuqaha kita, mereka semuanya punya pendapat istihad yang menguatkan seluruh fuqaha. Ketika kita belajar kitab fikih manapun, justru yang ada mayoritas para fuqaha menguatkan untuk orang yang punya uang kertas kayak kita rupiah, dolar dan seterusnya, maka harusnya mereka menstandarkan nisabnya kepada yang paling rendah nilainya. Apa itu rendah nilainya? Itu ya hari ini perak. Jadi kalau misalnya orang menstandarkan kepada perak, maka memungkinkan orang yang dengan standar emas pun juga pasti akan jadi wajib bayar zakat. Kenapa mesti perak? Karena tujuan zakat itu adalah riayatus syu'unil ummah, yaitu mengurus urusan umat. Maka mana yang memberikan memberikan apa namanya? Ya, memberikan perhatian yang sangat besar kepada masyarakat yang miskin, yang 8 asnaf, terutama yang miskin fukora itu, ya tentu apabila ya standarnya yang paling rendah, sehingga orang yang merasa bayar zakat itu akan banyak, ya, karena meliputi standar perak dan standar emas, sehingga harta yang dikumpulkan ya itu semakin besar. Coba bayangkan kalau pakai standar emas, maka yang perak tidak merasa, yang tanggung juga tidak merasa. Artinya belum sampai nisab emas itu nggak akan merasa wajib bayar zakat. Nah, tentu ini juga bukan berdasarkan perasaan ya. Pokoknya biar orang yang standar perak ikut bayar zakat, bukan. Tapi pertama tidak ada nas yang tegas dan yang pasti, ya jelas tegas, ya, yang menerangkan bahwa orang pakai uang kertas standarnya apa. Karena yang emas, kalau punya emas berarti pakai standar emas, yang perak pakai standar perak, ya. Kalau kertas pakai standar mana? Ya harusnya dilihat tujuan zakat itu apa, yaitu muraas umuril masakin, memberikan perhatian kepada urusan kaum miskin, fukara dan seterusnya. Maka mana yang lebih besar, ya, eh, memberikan perhatian kepada fakir miskin itu, ya tentu apabila standarnya di paling rendah, bukan persoalan standarnya perak ya, tapi mana harga yang paling rendah, ya, maka itulah sebenarnya yang paling berpotensi menjadi patokan. Maka hari ini perak menjadi patokan. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana kalau misalnya nih, saya punya uang kertas, tapi punyanya itu dolar sekian. Katakanlah misalnya dolarnya saya punya hanya $200, sisanya rupiah. Nah, $200 itu berapa ya? $200.
16 berapa? 200 dolar berapa ya? Bentar. 200 dolar. 16.000 ya, 16.700 ya. Berarti sekitar berapa tuh? 3 juta ya. 3.340.000. Nah, atau katakanlah saya punya 400 dolar nih. 400 dolar ya, 400 dolar berarti saya punya 6.680. Dan sisanya ya, sisanya saya punya rupiah. Artinya saya dolar cuma 6.680 ya. Dan eh, apa? Sebentar. Jadi saya misalnya punya dolar, ya punya dolar hanya sekitar misalnya 6.680. Dan saya punya rupiah, ya rupiah itu sisanya lah misalnya. Anggap aja atau 10 juta lah misalnya. Ya, anggap aja 10 juta. Rupiah karena nisabnya perak itu adalah misalnya 14 juta, rupiah kan hanya 10 juta, berarti saya nggak masuk nisab kan. Iya kan ya. Dolar 400 dolar ya kan? Hanya 6 juta 800-an, belum sampai nisab kan. Ya, maka pertanyaannya, apakah saya tetap bayar zakat tidak? Kalau digabungkan antara oh, dolar sama rupiah itu sudah 16 jutaan, sudah melebihi nisab 14 juta. Tapi kalau eh, tidak digabungin, rupiah hanya 10 juta dan dolarnya hanya sekitar 16 juta 800 apa 680. Nah, apakah tetap bayar zakat? Nah, di situ nggak bayar zakat Bapak Ibu. Kenapa nggak bayar zakat? Ya, karena pada dasarnya ya emas apa rupiah itu adalah satu jenis uang, dolar adalah satu jenis uang, itu ibarat saya punya emas, ya, saya punya perak. Saya punya emas, saya punya perak, itu uang, sama-sama uang tapi jenisnya berbeda. Nah, sesuai dengan kaidah dalam surat yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada kaum muslimin ketika kembali ke zakat ternak, ya nanti juga akan kita singgung ini surat ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memulai dengan mengatakan kullu muftarakatin la tujma'u wa kullu mujtama'in la yufarraqu. Jadi setiap yang berpisah terpisah jangan digabungin dan setiap yang bergabung jangan dipisahkan. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan surat Abu Bakar itu adalah ketika dia menjelaskan tentang zakat ternak. Dan ini berlaku untuk semua harta zakat. Yang dimaksud gimana harta ternak itu? Ya harta ternak yang diwajib zakatin kala itu katanya yang setiap berpisah jangan digabungin, yang setiap yang bergabung jangan dipisahkan. Yaitu ada dua persoalan. Yang pertama, orang yang punya katakanlah dia punya eh, onta. Kalau onta kan zakatnya 5 ekor tuh, sudah masuk nisab. Tapi dia hanya punya 4 ekor. Lalu dia juga ternak sapi. Nisab sapi berapa ekor? 30 ekor Bapak Ibu. Kalau onta 5 ekor, sapi 30 ekor. Ya, berarti satu ekor onta itu berbanding 5 ekor sapi ya. Benar ya? Iya, segitulah. Lumayan ya, satu ekor onta besar. Nah, nisab sapi itu 30 ekor, nisab onta itu 5 ekor. Nah, ternyata dia hanya punya 4 ekor onta, ya. Sudah masuk haul ini, katakan sudah masuk haul. Sementara sapi, dia sudah punya 35 ekor, maaf, 25 ekor. Kurang 5 ekor lagi, ya kan? Kurang 5 kurang 5 ekor lagi. Nah, kalau digabungin tuh
harganya mungkin setara. Setara tuh kalau digabungin. 4 ekor onta, ya bahkan ya lebih lah gitu ya. 4 ekor onta itu belum masuk nisab. 25 ekor sapi belum masuk nisab. Nah, tetapi kalau misalnya digabungin antara 4 ekor onta dengan 30 ekor sapi, ya, 30 ekor sapi, ya, itu sudah hartanya sudah banyak kalau didominalkan, dikonversi, ya, harusnya sudah masuk wajib zakat tuh. Nah, tetapi karena satu jenis onta dan dia 4 ekor belum masuk nisab dan yang kedua adalah 24 ekor 25 ekor sapi belum mencapai nisab kurang 5, ya maka orang ini tidak uh, wajib membayar zakat. Ini yang disebut dengan kullu muftaraqatin la tujma'u. Setiap yang berpisah. Artinya apa yang berpisah itu? Yaitu hewannya jenisnya berbeda. Ini hakikatnya harus dipisahkan, tidak boleh digabungin. Kalau digabungin, ya itu akan capai nisab harusnya. Tapi karena dia beda, uh, onta ada hitungannya sendiri, sapi ada hitungannya sendiri, kambing ada hitungan sendiri, dan masing-masing berdiri sesuai dengan hitungannya. Sama juga dengan uang emas. Kalau punya emas, berarti sesuai dengan hitungannya 20 dinar. Kalau punya perak, sesuai dengan hitungannya 20 dirham. Dan kalau uang kertas, yaitu tadi, pakai yang paling rendah, yaitu berdasarkan standar perak. Nah, kalau dia kertasnya ternyata beda, ada dolar, ada rupiah, maka dolar itu satu jenis. Rupiah juga satu jenis, tidak boleh digabungkan. Nah, ini yang disebut dengan kullu muftarakatin. Ya, setiap yang berbeda tujma'u tidak boleh digabungkan. Nah, lalu kemudian suratnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mengatakan wa kullu mujtama'atin la yufarraqu. Apa itu? Nah, ini kasus kedua. Setiap yang bergabung tidak boleh dipisahin. Itu kasusnya orang yang bikin perusahaan bareng, ya, syirka gitu. Ya, syirkanya inan misalnya. Berarti masing-masing dia punya modal sekian, dia punya modal sekian, ya, punya modal sama-sama di situ. Nah, ternyata mereka eh, ketika contoh misalnya dia hewan ternak nih, si A ini, ya, mereka mau apa? Mau ternak onta. Si A punya 3 ekor onta, ya. Si B punya juga 3 ekor onta. Oke, digabungin. Ya, mereka syirka di situ, ya, syirka di situ. Berarti yang namanya syirka itu kan sebenarnya adalah menggabungkan harta, ya, dijalankan bersama. Kan begitu, ya. Oke. Nah, sampai 1 tahun mungkin hewan tadi itu 6 ekor beranak-beranak, 1 tahun ke depan sudah banyak tuh, ya. Misalnya 5 kan misalnya satu jantan yang lainnya betina misalnya atau 2 jantan yang lain betina, ya biasanya sih satu jantannya yang lain betina, 5 betina. Nah, lalu kemudian ternyata bertambah itu, ya, bertambah itu hewan onta. Nah, 1 tahun berlalu, pas eh, pas mau 1 tahun berlalu, katakanlah misalnya 1 Ramadan mereka sirka, berarti tunggu 1 Ramadan berikutnya, tahun berikutnya itu sudah masuk haul, gitu kan. Nah, sebelum 1 Ramadan, ini onta kan masing-masing tadi 3. Anggap aja 2 ekor beranak, ya, 2 ekor beranak berarti sudah jadi berapa? 8 ekor ya, jadi 8 ekor. Lalu kemudian mereka berspekulasi mengatakan ini berarti kan kita harus keluarin zakatnya nih tahun ini nih, ya. Nah, maka mereka kemudian sebelum tempo jatuh 1 Ramadan, jatuh tempo untuk bayar zakat, mereka bilang ya udah kita pisah dulu eh, apa syirkanya untuk menghindari bayar zakat lah misalnya, kan gitu. Udah,
Mereka pisah, dapat tuh misalnya 4 ekor kan gitu ya. Nah, 4 ekor kan belum masuk nisab sehingga terbebas dari bayar zakat. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Kalau orang itu memang benar-benar sirkanya bisa lebih dari 1 haul, bukan sirka proyekan yang sifatnya mungkin berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun ya, ya masih mungkin. Memang dari awal sirkanya proyekan nggak sampai tahunan. Tapi kalau sirkanya tahunan, itu sudah niat banget untuk menghindari zakat dan itu tidak boleh berdosa itu, ya tidak dibolehkan seperti itu. Jadi dalam kasus tadi itu tidak dibolehkan. Itu yang disebut dengan kulu mujtama'in karena dengan sirka itu mengharuskan harta dari pihak ini pihak itu, pihak A pihak B itu bersatu. Itu yang disebut dengan kulu mujtama'in. Semua yang bersatu tidak la yufarraku, tidak boleh dipisahkan. Nah, itu kira-kira ya Bapak Ibu sekalian, ya kasusnya. Nah, jadi itu berkaitan dengan zakat-zakat yang tadi ya, terutama zakat asman yang ada syarat yang banyak orang tidak pahami. Kalau punya uang kertas gimana melakukan menghitung zakatnya dan mengeluarkan zakatnya. Nah, lalu wa mazzuru' ya. Apa itu zuru'? Zakat pertanian. Wa mazzuru' fatajibu zakatu fiha bi salasati syara'in. Jadi zakat pertanian maka wajib zakat. Wajib dikeluarkan zakatnya tapi 3 syaratnya. Apa itu? An yakuna mimma yazra'uhul adamiyun. Jadi kemarin kan kita sudah bahas zakat zuru itu ya hanya gandum-ganduman. Walaupun mungkin di mazhab seperti Syafi'i dan yang lain-lain itu mereka meluaskan bahasan harta zakat itu bukan hanya gandum tapi meliputi beras, ya apa yang menjadi makanan pokok, ya mungkin sagu, jagung, umbi-umbian, ya itu di mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain. Ya tergantung ilatnya. Walaupun kalau saya menggunakan pendapatnya Syekh Taqiyuddin Ad-Dabhani yang memang ini semuanya isim jamid sehingga zakat itu cukup sebatas yang disebutkan oleh hadis. Yakni apa? Yakni gandum-ganduman untuk kasus al-hubub. Ya, kasus biji-bijian al-hubub itu hanya gandum. Oke, katakanlah gandum, maka ada 3 syaratnya itu untuk wajib dizakati. Yang pertama, ya, benar-benar gandum itu ditanam oleh manusia. Ya bukan mungkin burung makan atau apa bukan gitu ya. Tapi dia benar-benar ditanam oleh manusia. Yang kedua, ya yang wajib dizakati itu karena dia adalah makanan pokok. Wa an yakuna kutan. Kalau cuma sekedar dimakan saja bukan makanan pokok maka tidak. Ya, kita tahu ini memang agak sedikit subjektif ini. Subjektifnya di mana? Karena ketika istilah makanan pokok ini kan berarti mengacu kepada eh, perbedaan daerah. Karena bisa jadi misalnya daerah tertentu yang menjadi makanan pokoknya umbi-umbian, bukan beras, bukan gandum. Di daerah tertentu makanan pokoknya mungkin jagung. Di tempat tertentu juga mungkin makanan pokoknya adalah umbi-umbian atau sagu lah katakan lagi, sagu misalnya. Sehingga ini bisa berpengaruh ya. Kalau bicara standar sebagai makanan pokok, maka bisa berbeda-beda di setiap daerah, ya. Apa yang wajib dizakati dan sebenarnya ini akan sangat apa ya? Kalau kita buka keran ini akan sangat beragam di masyarakat kita tentang kewajiban zakat. Katakanlah misalnya orang yang berada di memang di satu tempat yang makanan pokoknya adalah sagu nih. Dia dibawa di kota yang tidak mengenal sagu, yang memang makanan pokoknya beras dan seterusnya. Dia akan sangat banyak penyesuaian, ya, pembiasaan, ya. Apakah pertanyaannya yang dia keluarkan adalah makanan pokok
sesuai tempat tinggalnya, yaitu saat berada di kota, atau menjadi makanan pokok bagi dia yang mungkin walaupun dia tinggal di kota, dia mungkin juga nyetok sagu misalnya gitu kan. Karena eh, belum bisa terbiasa untuk kemudian dia eh, makan dengan makanan yang ada di kota misalnya. Sangat mungkin ini terjadi, ya. Ini sangat mungkin terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya dia bayar zakat yang mana? Menjadi makanan pokok dia atau menjadi makanan pokok orang-orang, kan begitu ya. Bisa saja kan fulan berada di mana, tetap kan dia tetap harus bayar zakat dan seterusnya. Sehingga kemudian persoalan ini akan menjadi polemik, ya, akan menjadi persoalan baru. Oleh karenanya, untuk keluar daripada khilaf dengan mencukupkan sebatas apa yang dijelaskan oleh Nas, disebutkan oleh Nas, itu sebenarnya lebih selamat pendapatnya. Ya, walaupun ya tidak mencela juga pendapat para fuqaha, para mustahid yang menyebutkan misalnya makanan pokok meliputi apa yang menjadi pokok bahan makanan orang-orang, ya nggak ada masalah juga sebenarnya, itu sebagai pendapat fuqaha luar biasa. Ya, cuma eh, dalam hal ini ya saya memilih pendapatnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang mengatakan bahwa ya cukup sesuai dengan nasnya aja, karena ini adalah semua disebutkan dalam bentuk isim jamid, sehingga ketika hanya disebutkan gandum, ya udah sebatas gandum yang wajib dizakati. Selain itu tidak perlu beras, tidak perlu dizakati, em, apalagi jagung tidak perlu, umbi-umbian juga tidak perlu, ya, sagu juga tidak perlu, dan semua yang dianggap makanan pokok bagi sebagian masyarakat di tempat-tempat tertentu yang memang beragam makanan pokoknya, maka itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, alasan lainnya apa, Bapak Ibu? Alasan lainnya adalah karena juga kita paham di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu juga sudah mengenal makanan selain gandum, ya, beras juga sudah dikenal, jagung juga sudah dikenal. Tetapi kenapa nasnya hanya menyebutkan eh, gandum? Nah, ini sekaligus juga menjadi indikator yang memperkuat bahwa memang eh, it- kenapa itu hanya gandum yang disebutkan, ya berarti memang konteksnya ya hanya gandum saja, bukan yang lain. Itu sih intinya menjadi eh, apa namanya yang menjadi indikator. Nah, dia harus menjadi makanan pokok dan juga dapat disimpan lama, mudah koran. Nah, makanya ini kita lihat contoh nih. Umbi-umbian bisa nggak sampai 1 tahun? Karena mudah koran disimpan itu mampu disimpan dalam waktu minimal 1 tahun. Gandum, beras itu kan bisa sampai 1 tahun. Yang penting dijemur aja, karena harus kering gitu. Ya, kalau teknologi hari ini, ya sangat mungkin ya untuk apapun bisa disimpan dalam waktu setahun, sangat mungkin gitu. Ya, sehingga itu bisa saja menjadi memenuhi syarat mudakharan. Dan yang berikutnya wa an yakuna nisaban. Nah, harus mencapai nisab. Nah, kenapa di sini tidak ada haul? Nah, itu kan nggak ada disebutkan haul di situ, cuma nisab doang. Sebenarnya tetap ada haul, walaupun di sini disebutkan hanya 3 syaratnya. Bisalah satu syarat. Ya harusnya 4 sih, karena semua ada haulnya. Cuma haulnya kenapa tidak disebutkan haul di sini? Karena haul itu ukuran 1 tahun. Sementara kalau em, apa zakat pertanian perkebunan dia bukan haul yang bukan 1 tahun dizakati, tapi saat panen gitu ya. Jadi saat panen. Jadi kapan dia panen? Nah, saat itu pula dilihat hasilnya sudah sampai 650 kilogram atau tidak. Makanya di situ disebut nisabnya apa? Wa huwa khamsatu ausukin la kisra 'alaiha. Jadi dia harus khamsah ausik. Ausuk. Khamsah ausuk. Ada 5 wasak. 1 wasak berapa? 1 wasak itu 60 sok, Bapak Ibu sekalian. 60 sok. 1 sok berapa? 1 sok itu adalah 2,5 kilogram. Nah, coba.
2 kilogram dikali 60 dikali 5. Dapatlah 650. Ya, jadi kalau sudah mencapai 650 kilogram, maka itu tanpa tanpa kulitnya ya. Maksudnya kalau beras itu beras bukan gabah ya, apalagi padi yang masih ada tongkol-tongkolnya. Bukan. Dia benar-benar sudah jadi beras, sudah kulitnya sudah dikeluarkan ya. Kalau itu beras mazhabnya Syafi'i yang memang beras harus dikeluarkan zakatnya ya. Kalau ini kan gandum, gandum berarti dia sudah bentuk kayak bubuk-bubuk gandum, entah yang masih kasar atau halus. Intinya eh, dia sudah lepas kulit-kulit arinya. Nah, yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mencapai nisab, misalnya kita panen nih, 3 bulan panen, 3 bulan panen. Nah, berarti saat panen 3 bulan itu, saat panen dia nggak 650 kilogram. Kalau tidak sampai 650 kilogram, maka tidak perlu dizakatin. Tapi pertanyaannya, panen pertama kan misalnya 400 kilogram, tapi 3 bulan berikut saya panen lagi. Bisa nggak digabungin? Nah, sesuai dengan kaidah tadi, ya, kullu muftaraqatin la tujma'u. Setiap yang terpisah jangan digabungin. Nah, ini juga tidak boleh. Artinya ya nisab 650 kilogram itu adalah nisab sesekali panen, bukan gabungan dengan panen berikutnya. Jadi kalau misalnya panen pertama itu nggak mencapai 650 kilogram, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Hingga kemudian harus digabungkan dengan panen berikut tidak perlu. Intinya setiap kali panen mencapai 650 kilogram atau tidak. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian ya, yang penting. Lalu nanti berapa yang dikeluarkan? Ini ada bahasannya. Dalam hadis dikatakan fima saqatis sama al-usyur wa fima intinya kalau pertanian perkebunannya itu mengandalkan air hujan, maka keluarkanlah 1/10. Tapi kalau bukan menggunakan air hujan, ya, artinya dia bikin irigasinya sendiri, dia bukan irigasi yang dibikin pemerintah ya, bukan bikin negara. Karena kalau dibikin negara itu sama dengan eh, pakai air hujan atau ada sungai di situ. Nah, tapi kalau misalnya dia pakai pompa sendiri, dia bangun sendiri irigasinya, ya, dia pakai alat sendiri untuk pompa untuk menyalurkan ke ladangnya, ke sawahnya. Nah, itu yang seperti itu dia cukup 1/20, ya, 1/20 separohnya gitu ya. Jadi 1/20 yang dia keluarkan dari 650 kilogram. Ya, kira-kira segitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang berkaitan dengan eh, pertanian. Adapun perkebunan, nah ini juga hanya ada dua jenis, kurma dan juga eh, anggur, tapi dalam bentuk yang kering. Wa amma simaru fatajibu zakatu fi syai'aini minha samratun nakhli wa samratul karmi. Nah, itu disebutkan. Jadi adapun buah maka wajib dizakati hanya pada dua jenis saja. Di situ adalah buah pohon kurma dan juga buah dari pohon anggur. Jadi kalau istilah nakhli itu kurma yang masih di pohonnya, pohon kurma. Kalau al-karmi itu pohon anggur. Kalau kurma kering namanya eh, apa? Tamrun. Kalau eh, anggur kering namanya zabib. Kalau kurma basah namanya rutob. Kalau anggur basah namanya inabun. Nah, jadi ini juga wajib zakatnya. Cuma apa syaratnya? Wasyara itu wujub zakati fiha arba'atu asya. Jadi kalau eh, apa syarat wajib zakat, ya, syarat wajib zakat untuk kebun itu ada 4. Islam, di situ ada Islam disebut kan merdeka, ya,
kemudian milkutam dan juga nisab. Ya, sudah mencapai ini nisab secara umum seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya semua zakat ini ya Islam disyaratkan. Ya, nggak tahu ini kenapa apa bedanya. Sebenarnya ini kan syarat umum ini. Ya, yang kita bahas ini kan syarat khusus yang tadi kita bahas itu. Kalau syarat Islam itu syarat umum, merdeka syarat umum, ya milkutam syarat umum, nisab syarat umum, termasuk haul juga syarat umum. Ya, harusnya gitu. Yang tadi kita bahas itu syarat khusus. Ini agak tercecer ini penulisannya. Baik. Wa amma ururut tijarah, ya. Adapun barang perdagangan. Fatajibu zakatu fiha bisyara'iti al-mazkurati fil athman. Nah, barang perdagangan syaratnya sama juga dengan uh, zakat pada uang yang tadi sudah kita bahas di awal. Ya, yaitu apa? Yaitu sudah mencapai nisab, mencapai haul, milkutam, ya kalau tambah syarat umum berarti ya pertama Islam, kemudian merdeka, kemudian milik dia sepenuhnya, mencapai nisab, mencapai haul, ya kan? Udah segitu. Ya, jadi itu syaratnya. Syaratnya sih umum aja sih sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu berkaitan dengan maklumat secara umum terkait tentang harta-harta yang dizakati, tetapi teknis, ya maklumat berupa teknis tentang bagaimana kita melaksanakan zakat-zakat tersebut, ya itu akan dibahas satu persatu sebagaimana berikut. Jadi kita akan mulai dengan zakat hewan ternak ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ya mungkin akan jadi panjang ya kalau di sini apa yang terjadi, apa yang diceritakan di sini, wa awalun nisabul iblis. Itu kan hewan ternak yang dizakati kan tiga macam, ada onta, ada sapi, dan ada kambing atau domba. Nah, onta yang wajib dizakati kalau sudah mencapai 5 ekor, maka dia mengeluarkan 1 ekor syat, 1 ekor kambing atau domba, ya 1 kambing, 1 ekor kambing atau domba. Kalau dia sudah mencapai 5 ekor hingga 9 ekor ya. Nah, kalau sudah 10 ekor, 10 ekor maka dia keluarkan 2 ekor kambing. Kalau 15 ekor maka dia keluarkan 3 ekor kambing. Kalau 20 ekor maka dia keluarkan arba usyah, dia keluarkan 4 ekor kambing. Kalau 25 ekor, nah angka 25 ekor ya Bapak Ibu sekalian, maka di sini dia mengeluarkan yang namanya 1 ekor ya onta betina atau bintu makhot namanya. Bintu makhot ini berarti kan bintu itu perempuan ya. Maksudnya 1 ekor onta yang perempuan tapi umurnya itu 1 tahun. Nah itu namanya bintu makhot. Nah kalau oh, wafisitin wasarsin, kalau 36 ekor maka dia baru keluarkan bintu labun. Apa itu bintu labun? Yaitu 1 ekor eh, onta betina tapi yang umurnya 2 tahun lebih, ya kalau sudah 30 berapa itu 35 ekor ya, kalau sudah 35 maaf, iya 36 ekor ya, 36 ekor sampai 45 ya, sampai 45 itu mana tadi itu. Nah, kalau 46 ekor ya, 46 ekor wafisitin maaf. Oh, ya, 46 ekor. Wafisitin wa arba'ina hekotun. Maka yang dia keluarkan itu 1 hekor, yaitu 1 onta, 1 ekor onta betina ya, umur 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Wa fi ihda wasitina jaz'ah. Nah, 61 ekor ke atas itu dia mengeluarkan jaz'ah ya, artinya onta, 1 ekor onta betina yang umurnya 4 tahun
lebih. Wa fi sittin wa sab'ina bintalabun. Nah, kalau sudah 76 ekor, maka 2 ekor betina labun yang tadi, ya, 2 ekor betina bintu labun. Apa itu bintu labun? Yaitu umurnya itu 2 tahun, ya, 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatan. Nah, kalau sudah 91 ekor, ya, maka dia keluarkan tuh eh, 2 ekor apa? 2 ekor onta betina yang umurnya 3 tahun. 2 ekor onta betina yang umurnya 3 tahun. Wafi mi'ata, wafi mi'at, wafi mi'atin, wafi mi'atin wa ihda wa ishrin. Kalau 120 ekor onta, maka dia keluarkan 3 ekor, ya, eh, 3 ekor onta betina yang umurnya bintu labun tadi, yaitu umurnya 2 tahun. Summa fikuli arba'in bintu labun. Jadi dan setiap penambahan 40 maka dikeluarkan tambahkanlah satu bintu labun, ya, satu bintu labun berarti apa, tambahkan tuh kan tadi 3 bintu labun, kalau tambah lagi 40 baru tambah lagi satu bintu labun yang yaitu 1 ekor betina yang umur 2 tahun, ya, dan di setiap 50 keluarkan satu hiko, yaitu apa namanya, satu hiko yaitu onta betina yang umur 3 tahun lebih. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu cara perhitungannya, ya. Ini berdasarkan hadisnya begitu tuh. Jadi lumayan, ya, untuk sekedar informasi aja. Kita mungkin sulit ngapalnya dan tidak perlu dihafal juga, catat juga bisa. Kalau hafal ya bagus, ya. Tapi setidaknya kita jadi tahu, oh ternyata memang sedetil itu ya dalam Islam. Iya, sedetil itu. Itu semua ada hadisnya. Lalu kemudian sapi gimana? Sapi kan batasnya 30 ekor tadi, ya. 30 ekor. Jadi kalau sapi, ya, wa awalun nisabil baqari salasun. Jadi awal nisabnya, masuk nisab itu 30 ekor. Wa fiha tabiun. Jadi kalau sudah 30 ekor, maka yang dikeluarkan itu adalah 1 ekor ah, anak sapi, ya, sapi jantan atau betina yang umurnya baru 1 tahun. Kenapa dibilang tabi? Tabi itu kan masih ngikuti induknya, ya, makanya 1 tahun masuk 2 tahun itu dikeluarkan tabi atau tabiah, ya. Lalu kemudian wafi arba'ina musinna. Kalau sudah 40 ekor, maka yang dikeluarkan itu satu musinna. Satu musinna itu ya sapi betina umur 2 tahun, masuk 3 lah, gitu. Itu namanya musinna. Lalu kemudian wa ala hadza, ya, ibda fakis. Jadi atas dasar itu kemudian dimulai dihitung dan dikiaskan. Artinya kalau sudah apa? Kalau sudah 60 ekor, maka berarti 2 ekor tadi yang tadi itu, yang umur 1 tahun masuk 2 tahun. Kalau 70 ekor berarti 1 ekor musina dan satu tabi. Kalau 80 berarti 2 musina. Yang musina itu berarti 2 ekor yang eh, umur 2 tahun, ya, masuk 3 tahun. Nah, kalau 90 berarti 3 ekor tabi, ya, sama satu tabi'ah, ya, maaf, 2 ekor. Kalau 80 2 ekor musina, kalau 90 berarti 3 ekor tabi. Kalau lebih dari 100, ya, itu baru menggunakan kelipatan 30, itu tabi, ya, dan juga kelipatan 40 musinna. Contoh misalnya nih, 120 ekor berarti 4 tabi atau 3 musinna. Ya, intinya dengan rumus tadi itu, ya, kelipatan-kelipatan tadi itu. Baik. Ini kalau mau didetilkan. Kemudian kambing gimana? Kalau kambing, ya. Jadi kambing itu 40, ya. 40 sampai 120 ekor. Jadi wa awwalun nisabil ghanam arbaun. Mungkin saya keliru ya di awal-awal, ya. Kalau bilang 120 itu batas maksimal maksudnya.
Wa awwalu nisabil ghanami arbaun. Jadi awal nisab hewan kambing dan domba itu 40. Kalau sudah sampai 40 maka dia keluarkan ya syatun wa fiha syatun jaza'ah. Itu jaza'ah itu giginya mau copot dibilang. Enggak, jaza'ah ya, jaza'ah. Iya, jaza'ah. Ya intinya umurnya itu umur 2 tahun tuh. Ya, umur 2 tahun. Tapi kalau itu kambing, tapi kalau domba itu 1 tahun. Itu disebut jazaah, syatun jazaah. Ya, jadi kalau kalau dia punya 4 ekor, 40 ekor, maka keluarkan 1 ekor jazaah umur 2 tahun, kambing atau 1 tahun domba. Ya, minad do'ni au saniyah. Nah, ini saniyah ini berarti kalau kambing do'ni, saniyah berarti itu domba sama saniyah kambing. Ya, minal ma'is gitu. Jadi saniyah itu umur 2 tahun. Nah, wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin, kalau 121 ekor ya, baru keluarkan 2 syatan. Ya, 2 syatan itu berarti yang umur 2 tahun tadi. Kalau kambing 2 ekor, kalau domba berarti umur 1 tahun cukup 2 ekor. Wa fi mi'ata ini wa wahidatin, ya, kalau 201, ya, 201 ekor baru keluarkan 3 ekor eh, kambing yang ukuran 2 tahun tadi, ya, atau domba ukuran 1 tahun itu 3 ekor. Wa fi arba'i mi'atin, kalau 400, arba'u syah, kalau 400 ekor berarti keluarkan 4 ekor kambing yang ukuran umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. Summa fi kulli mi'atin syah, dan setiap 100, ya, kelipatan 100 kalau sudah di atas 400 tadi baru, ya, setiap 100 tambahkanlah 1 ekor kambing ukuran 2 tahun atau domba ukuran 1 tahun. Jadi setiap tambahan 100 ekor itu sejak kapan? Ya, sejak di atas 300, ya. 400, 500, 600, ya, berarti tambahkanlah 1 ekor, 1 ekor, 1 ekor yang tadi. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan perhitungan hewan, zakat hewan ternak. Ya, saya rasa ini nggak tahu ya apakah akan sangat berguna, banyak dipakai karena mungkin di sini banyak bukan pedagang hewan ternak ya, jadi nggak terlalu berguna. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai informasi aja, sebagai maklumat. Nah, berikutnya faslun wal khalitani yuzakkiyani zakatul wahid. Nah, ini tadi, ya. Orang yang berserikat, yang khalitan itu maksudnya sudah berserikat, maka mereka mengeluarkan zakat satu. Misalnya syirka nih, 2 orang bersirka, pemodal syirka inan. Maka mereka keduanya itu mengeluarkan zakat sebagai harta, sebagai satu harta, bukan dipisah. Itu namanya bersyirka. Ya, keduanya harus mengeluarkan zakatnya sebagaimana dalam suratnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan la yujma'u baina muftarakin wala yufarraqu baina mujtama'in. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya. Ya, khasyata sodako. Jadi jangan mengumpulkan yang setiap berpisah dan jangan dipisah setiap yang berkumpul karena takut bayar zakat. Ya, bisa jadi memang ada orang menghindari bayar zakat, ya. Dia tadinya syirka, kemudian ya udah dibubarin dulu syirkanya hingga waktu deadline untuk bayar zakatnya lewat dulu, ya, baru nggak nyambung lagi. Ini nggak boleh. Jadi wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Ya, intinya orang-orang yang akan bayar zakat berapa mereka akan bayarkan nanti tergantung dia sahamnya berapa di situ. Kalau 60% nanti kan pembebanannya sesuai dengan 60-40%. Baik, ini saya rasa sangat jelas, nggak ada ini ya, persoalan yang serius, ya. Dan ini ada 7 syaratnya. Idza kanal marahu wahidan. Yang disebut orang yang bersyirka, terutama ini kan hewan ternak, karena kita masih bahas hewan ternak nih. Kalau syirkanya hewan ternak,
maka tempat minumnya satu. Kalau namanya berserikat itu tidak boleh dipisah, berarti sudah sama hewan yang misalnya pihak A, pihak B punya, berarti sama-sama minumnya, tempat minumnya satu, tempat lepasnya satu, tempat padangnya makannya satu, jantannya satu. Artinya jantannya bebas, tidak dipisah. Misalnya ini untuk A pakai jantan ini, B pakai jantan ini nggak boleh. Tempat minumnya satu, diperah susunya juga satu, ya tempat perah susunya juga satu. Ya intinya semuanya dianggap satu, tidak perlu dipisah-pisahkan. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Karena berikutnya kita akan bahas tentang teknis pembagian zakat emas perak atau zakat uang. Insya Allah secara teknis tadi baru teknis pembagian zakat apa namanya zakat hewan ya. Waktu sudah 2 menit lagi, mau jam 9. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin ditanyakan. Ada Jika Bapak Ibu? ada, Silakan. sebenarnya tidak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, mari kita semoga kita berdoa semuanya. Semoga keluarga kita dijaga dalam penjagaan terbaik. Dan semoga apa-apa yang kemudian Bapak Ibu semua investasikan pada malam hari ini, semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan hamdalah dan doa qaulatul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga istiqomah sampai ketemu kembali di pekan berikutnya. Terima kasih Pamit Ustaz. izin. Terima kasih Mas Riki. Iya, sama-sama.